Oke, ini tadi yang saya sampaikan. Kita mulai dari pengertian dulu, Pak. Prospek adalah semua orang yang berminat dengan produk yang ditawarkan. Prospecting, kegiatan untuk menemukan calon pembeli potensial dari prospek tadi. Jadi ketika kita bicara prospek adalah orang yang berminat, prospecting adalah kegiatannya. Kira-kira prospeknya yang mana ya, Pak? Ketika kita punya satu area, kita sudah tahu pasti nih, calon pembeli yang potensial pada umumnya memiliki kebutuhan, memiliki kebutuhan, need. Dia juga ada kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang jelas harus punya uang ya, Pak ya. Nah, untuk mengetahui dari tiga segmen tadi, need, authority, dan money, diperlukan komunikasi. Nah, inilah pentingnya ketika kita cari NOO atau cari customer baru, kita menganalisa prospek ini, Pak. Nah, itu didapatkan melalui komunikasi. Manfaatnya apa sih, Pak, kalau kita bisa mengkualifikasikan prospek, menemukan sumber prospek yang potensial, adanya informasi yang bisa digunakan untuk menambah presentasi penjualan, mengantisipasi keberatan yang akan timbul. Keberatan dalam artian ketika customer merasa produk kita kurang dibutuhkan. Nah, itu keberatan-keberatan yang harus kita carikan jalan keluar, Pak. Nah, kalau kita bisa memberikan kualifikasi prospek ini, kita bisa hemat waktu dan juga efektivitas dalam kunjungan. Banyak metode prospecting, Pak. Salah satunya ini aja. Ada referensi, lingkungan, dari keluarga, dari teman, atasan, dan lain-lain, atau customer lama. Peluang dari metode ini adalah 80-90% karena berdasarkan dari orang yang sudah punya pengalaman dengan kita. Canvassing, biasanya ini teman-teman yang sales motoris, yang langsung door to door, atau sudah punya titik, wah saya harus canvas ke toko sana, atau toko apotek mana yang besar, atau canvassing by phone. Kalau canvassing by phone ini biasa dilakukan sama teman-teman yang B2B. Mereka akan membuat pipeline dulu. Hari ini mereka akan menghubungi siapa, targetnya siapa, mereka akan cari datanya dulu. Sama, ketika canvassing by phone pun mereka juga akan melihat juga berdasarkan referensi dari customer lama atau bagaimana. Nah, kalau movie exhibition ini biasanya teman-teman yang mencari customernya di pameran. Ada teman-teman rokok, pameran mobil, tapi juga harus dipikirkan pengaturan manpowernya. Ketika pameran, jangan sampai ngajak personilnya hanya dua, hanya satu atau tiga. Sayang, karena ketika pameran itu, pengunjung itu membutuhkan tim-tim salesman yang berani untuk mengajak komunikasi. Karena biasanya kalau pengunjung di pameran itu malu-malu ya, Pak. Mau tanya malu, mau datang malu. Tapi kalau tim salesman kita berani mengajak komunikasi, closing, Pak.
Nah, ketika dinner atau lunch party biasanya ini gathering, bukan begitu ya Pak ya? Teman-teman yang sudah di dunia sales lama ini pasti tahu lah ya. Gathering, hot prospectnya adalah customer-customer yang kemungkinan bisa ambil omset besar, acara ramah tamah, dipilihkan lokasi yang bagus, acara yang menarik, tidak lupa selama acara ada target penjualan. Kembali lagi, ketika acara-acara seperti ini, pengaturan manpower juga harus dipikirkan. Nah, repeat order. Ketika pembeli customer sudah melakukan transaksi dengan kita, mengalami pengalaman penjualan transaksi pembelian yang nyaman dan aman, pasti mereka akan melakukan repeat order lagi. Ini biasanya dari teman-teman B2B, database customer, email, dan lain-lain. Showroom event juga sama, mengadakan lomba-lomba. Jadi ini juga bisa digunakan, Pak, untuk menjaring prospecting. Jadi dengan banyaknya Hmm. orang yang melihat, datang, hadir, tidak lupa. Yang selalu tidak lupa adalah pengaturan manpower, Pak. Ini kuncinya di sini. Pengaturan manpower ini benar-benar menentukan hasil dari penjualan hari itu. Berapa prospecting yang bisa di follow up, kemudian bisa melakukan transaksi dengan kita. Kalau ini sudah langsung ke end user ya Pak, untuk yayasan atau klub kerjasama biasanya. Tetap sama, ketika acara-acara seperti ini, manpower hal yang tidak pernah lupa. Souvenir dipastikan sampai ke customer yang tepat ya Pak. Jangan sampai kita sudah memberikan customer souvenir-souvenir yang bagus, target penjualannya nggak nyampe. Nah, kalau yang biasanya dilakukan di kaca-kaca mobil, ini teman-teman dari sales-sales dari kendaraan ya Pak ya. Mereka ditaruh di kaca mobil atau teman-teman dari finance biasanya. Perusahaan pembiayaan itu biasanya mereka memberikan informasinya lewat brosur-brosur yang diletakkan di mobil-mobil. Nah, ini juga untuk teman-teman showroom biasanya ada test drive gitu. Nah, ini ketika kita bicara canvassing, Pak. Banyak teman-teman itu ketika canvassing ada yang tidak punya target arah dan tujuan. Pada pada akhirnya hanya buang-buang bensin, buang-buang waktu, omsetnya nggak dapat. Kembali lagi tadi analisa 6, need, authority, dan money. Ketika ada target customer, nah ini yang harus betul-betul dikuasai sama teman-teman salesman di lapangan. Rute, terkadang ada rute dari teman-teman salesman itu dibuat supaya lama di jalan, customernya nggak ada tapi. Jadi sampai kantor hanya menghabiskan waktu 1 hari, alasannya tokonya jauh-jauh Pak.
tokonya pada tutup Pak, tapi ternyata sebenarnya ada rutenya tidak efektif dan efisien. Nah, ini tadi persiapan kunjungan untuk canvassing. Mereka ada sales kit. Barang itu adalah benda mati yang akan menjadi hidup atau bernilai jika dapat memuaskan pembelinya. Nah, keyakinan menghasilkan penjualan ini Pak yang harus benar-benar kita sampaikan ke customer bahwa tawaran yang kita ajukan kepada customer itu memberikan keuntungan kepada customer. Jadi sebagai seorang salesman ini jangan sampai kita menjual atau memberikan penawaran itu hanya sebatas di pikirannya customer itu, ah kamu hanya cari untung aja. Kita harus meyakinkan customer kalau keuntungan ini ada di mereka, bukan di kita yang menjual gitu. Jadi betul-betul diyakinkan dengan Bapak membeli produk saya, Bapak itu akan mengalami keuntungan. Jika dia end user, dia akan merasakan manfaatnya. Jika dia toko atau tangan kedua, dia akan merasakan keuntungan dari pembelian barang tadi sebelum dijual ke end user. Nah, ini terkadang yang dari teman-teman sales ini satu kali ketemu langsung closing. Boleh, Pak, kalau customernya betul-betul membutuhkan. Tapi terkadang customer itu kan punya banyak pilihan. Nah, yang mau kita sampaikan di sini adalah ketika customer ini kita tawarkan produk kita buat yakin bahwa produk kita itu kan memberikan keuntungan, dia akan puas oleh produk yang ditawarkan oleh kita. Biar mereka berpikir dulu. Karena biasanya customer itu ketika kita masuk datang, Pak, saya ada barang ini Pak, bla 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 bla. Oh enggak Mas, sudah ada saya ada barang lain dari ini sudah. Nah, kalau kita memaksakan di pertemuan pertama biasanya belum bisa deal, belum bisa closing. Nah, salesperson tidak menjual barang tapi menjual ide. Jadi ketika customer membeli produk kita ini, dia tidak membeli barang mati, tetapi dia membeli barang yang mempunyai nilai lebih. Nah, disitulah kita menjual ide kita, termasuk memberikan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari produk yang kita tawarkan tadi.